Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, Happy Sunday. Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Wah, semangatnya masih kurang di ibadah perdana di GB Hope, Shalom. Iya, kita bersyukur setelah hampir 2 tahun kita tidak pernah beribadah di tempat ini secara onsite, tapi kita bersyukur hari ini kita boleh memulai ibadah kita di awal tahun ini. Kita percaya ini semua karena kebaikan Tuhan, katakan amin. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama beribadah di tempat ini. Yang pertama, selama beribadah kita tidak boleh melepaskan masker, ya, dan juga face shield yang saudara dan ibu pakai. Dan yang kedua adalah tidak boleh makan dan minum di tempat ini, ya, di ruang ibadah. Dan yang ketiga adalah jaga jarak selalu satu dengan yang lain, karena kita terus melakukan protokol kesehatan. Karena ibadah bisa berlangsung hari ini, itu juga diterapkan dengan protokol kesehatan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah pujian penyembahan secara online, kami menyambut Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Kita percaya Tuhan kita tidak terbatas. Dia dimanapun ada, Dia sanggup melawat kita yang beribadah di tempat ini secara onsite, tapi juga sanggup melawat saudara yang beribadah secara online. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah secara perdana di GBI Hope di tempat ini, GBI House of Praise, di mana ada doa, pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat ibadah perdana ini. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi di tempat ini. Lawatan Tuhan juga akan terjadi secara streaming, secara online, di mana saudara-saudara kami yang mereka beribadah secara online. Engkau melawat setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap beribadah sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami datang bersyukur kepada Engkau, mengangkat nyanyian kami, pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Katakan pada Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, amin amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, aku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Kami percaya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kebaikan-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh ya shandara namaya sedebera namaya shandara hilalabaya shandara namo. Haleluya. Kami bersyukur kami boleh ada di awal tahun ini. Kami boleh melewati semua di tahun-tahun yang lalu yang penuh dengan goncangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur menyembah-Mu Yesus. Oh sebab Kau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Oh ya candara lambur, hidara lama ya sedera lama. Haleluya. Oh sedebera la bara. Korasata karala bara. Hinana namanya sandamur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Sedebera la. Haleluya. Ora basyata karala bara. Sedebera la. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Amin. Haleluya. Selalu puji-Mu dan angkat tangan
Segala pujian kami, segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagi Engkau. Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau memuji, kami mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu Engkau layak dipuji, dimuliakan. Yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Haleluya, Dia baik, sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari puji Dia bersama-sama. Haleluya. Woo. Yeah. Yeah. Haleluya. Yeah. Ayo sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, oh, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh tangannya dua sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Mana jempolnya sama-sama menari bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Yeah. Haleluya, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Yeah. Sekali katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Katakan, tahun berganti tahun, Bapak Ibu Saudara, amin. Tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Ayo menari bagi Tuhan, katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Oh, haleluya, untuk selama-lamanya. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dia terlalu baik dalam hidup kita, amin. Dia sangat baik, Dia gak pernah tinggalin kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Dia selalu bersama kita. Katakan, Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Wah, Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya. Lagi-lagi katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeah. Tepuk tangannya paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Siapa yang diberkati di hadirat Tuhan? Setelah sekian tahun kita boleh merasakan bersama-sama kumpul, amin. Yang diberkati dengan ibadah hari ini, katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat, lebih meriah bagi Tuhan. Yeah. Haleluya. Ayo semua sama-sama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Lambaikan dua tangan, sama-sama katakan, maka sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi yang diberkati. Katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi
karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, ingat kebajikan, ingat kebajikan tersedia bagiku. Sampaikan dua tanganmu, katakan sama-sama. Sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, anugerahnya dan anugerahnya besar bagiku. Katakan, aku diberkati, amin, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yang diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan, sebab Dia layak menerima pujian kita. Allah yang sanggup memberkati, melimpahi kita dengan kasih setia-Nya. Haleluya. Kau layak dimuliakan, Kau layak ditinggikan. Ayo semua sama-sama lambaikan tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, ayo semua tangannya yang diberkati, ya, amin. Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Shalom Bapak Ibu semua yang ada di GBI Widuri maupun GBI House of Praise. Apa kabar? Saya percaya dalam anugerah Tuhan kita semua baik-baik, ya, roh jiwa tubuh kita baik-baik. Saya bersyukur hari ini dipercaya untuk melayani online service saudara. Jadi ini sebuah kehormatan. Terima kasih untuk Pastor Suhana yang memberi saya kesempatan untuk melayani jemaat ini. Nah, tanpa menggurui, tanpa merasa tahu, tanpa merasa bahwa saya paling pintar, sama sekali enggak. Tapi sebagai hamba Tuhan saya datang coba membawa kita kembali kepada prinsip-prinsip esensi firman Tuhan yang kuat tentunya ya. Nah, izinkan hari ini saya berbagi buat Bapak Ibu semua. Mungkin judulnya agak sedikit gimana gitu ya. Tentang kerinduan yang brutal ya, atau sebuah kerinduan yang begitu menyala-nyala di dalam Tuhan. Ada desire, ada passion. Nah, benar yang Matius katakan kan, waktu Yesus khotbah di Bukit Bahagia, disebut dengan khotbah di bukit, Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau saya boleh berkata bahwa kepuasan kita itu tergantung dari kita punya rasa lapar dan haus tidak akan kebenaran. Ya, Bapak Ibu, ada prinsip begini, jangan beri makan orang yang kenyang. Pasti dia tidak mau makan. Tapi kalau orang lapar dan haus, cara makan dan minumnya akan berbeda. Karena memang punya sebuah
sebuah desire, ada kerinduan, sebuah passion, ada sebuah keinginan yang begitu luar biasa. Nah, kita kalau melihat Bapak Ibu ya, di Alkitab itu makanya betul pengajaran Yesus itu dianggap sebagai itu tuh upside down thinking, ya, upside down kingdom, ya, kerajaan atau cara berpikir yang sungsang atau terbalik dari dunia, ya. Kalau kita melihat di Alkitab ya Bapak Ibu ya, kita kadang-kala kalau membaca Alkitab bisa ketawa sendiri, bisa menangis loh. Coba bayangkan. Karena begini, orang-orang yang kelihatannya masuk ke dalam kerajaan surga ternyata enggak. Yaitu para ahli Taurat, orang-orang yang hebat-hebat secara agama. Tapi lihat orang-orang yang kelihatannya masuk neraka seperti para pemungut cukai, para pelacur, ya, orang-orang yang dianggap tidak berguna, ya. Tapi begitu mereka bertobat disentuh oleh kasih karunia, mereka kemudian ada di perjamuan itu Bapa, ya. Jadi kalau kita melihat itu hal yang mengagetkan, membuat kita terkejut sendiri kan. Nah, misalnya Bapak Ibu ya, kalau kita melihat di Alkitab tuh Yesus memuji orang yang imannya besar. Itu 2 orang itu semuanya dari orang-orang yang di luar Israel kan. Misalnya perwira Roma yang ya seorang centurion yang datang ke Yesus karena hambanya, budaknya sakit keras kan. Yesus mau datang ke rumahnya, dia berkata, aku nggak layak, katakan saja sepatah kata. Karena aku sendiri bawahan, tapi di bawahku ada bawahan. Kalau aku berkata pada bawahanku pergi, dia pergi. Kalau aku berkata datang atau kerjakan ini, dia lakukan. Makanya Yesus berkata, hai besar imanmu. Ya, kemudian kita tahu hambanya disembuhkan. Nah, salah satunya lagi adalah kita akan baca di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan. Ini adalah orang yang juga imannya dipuji besar oleh Yesus, yaitu wanita Zerofenesia atau wanita dari daerah Tirus, dari daerah Sidon, ya, dari daerah itu wilayah Kanaan sebetulnya ya. Nah, Alkitab berkata begini, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini adalah wilayahnya Libanon ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, nah ini dia, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Amin ya. Nah, saya tadi sudah katakan ada 2 orang yang imannya dipuji besar oleh Yesus. Satu tadi perwira Roma atau centurion yang hambanya sakit, dan kemudian yang kedua adalah perempuan Kanaan atau perempuan dari Zerofenesia. Ini dua-duanya orang yang sebetulnya bukan orang pilihan kan, ya, orang-orang di luar Israel. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang dapat reward, dapat penghargaan, dipuji imannya besar oleh Yesus. Nah, kita belajar dari wanita ini ya, Bapak Ibu semua, tentunya jemaat yang ada di Widuri, jemaat GBI Widuri maupun House of Praise, kita belajar ada beberapa prinsip yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu, supaya kita tetap memiliki kerinduan yang kuat di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin? Sebab ini Tuhan lebih suka melihat itu, ya, ada kerinduan yang kuat. Makanya betul ya, seringkali begini, orang bisa ada di kebaktian yang sama, nyanyi lagu pada lagu yang sama, tepuk tangan pada tempo yang sama di kebaktian, dengar khotbah yang sama. Tetapi kok nggak semua orang dilawat. Bahkan hanya beberapa orang yang mengalami lawatan, ada terobosan dalam hidupnya. Karena ini bukan soal kita beragama berkebaktian, tapi ini soal kerinduan. Ya, it's not about religion, but about relationship.
Nah, ini soal hubungan, soal hati yang rindu kepada Tuhan. Nah, saya berharap, hopefully banget, jemaat yang ada di GBI Widuri maupun House of Praise, kita mengalami jamahan Tuhan. Bahkan Tuhan akan puji kita karena kita punya iman yang tangguh, iman yang sungguh-sungguh. Makanya betul ya, saya memuji Tuhan itu harus. Ciptaan memuji penciptanya. Tapi kalau pencipta sampai memuji yang diciptakan, ya itu hal yang luar biasa. Ini level yang berbeda. Bayangkan, orang ini mengalami pujian dari Tuhan karena imannya sungguh-sungguh. Nah, prinsip yang pertama, ini yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu semua, hal yang sederhana. Wanita ini punya akar penyembahan yang didasari oleh pengenalan akan siapa Tuhan. Ya, jadi betul wanita ini root of worship-nya, ya, akar penyembahannya itu yaitu didasari karena pengenalan akan Tuhan. Ya, kok Pak Rubin berani berkata begitu? Oh iya, kalau kita melihat di ayat awal tadi, ayat 22 ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ke sana, ya, wanita ini kan kemudian berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, the son of David, anak Daud." Nah, Bapak Ibu, kalau orang sampai berkata anak Daud, itu jelas orang ini tahu bahwa Mesias itu memang harus lahir dari keturunan Daud atau berasal dari ordernya Daud. Jadi wanita ini bayangkan, orang yang bukan orang Israel tapi mengenal prinsip ini. Ya, kita tahu kan bahwa kalau disebut anak Daud itu berarti, nah Daud itu apa? Daud itu siapa? Dia raja yang diurapi. Ya, pengertian Mesias sendiri kan yang diurapi. Jadi wanita ini saya yakin sebelumnya dia sudah mendengar bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud. Sementara bayangkan, orang Yahudi tidak bisa melihat ini. Makanya orang Yahudi kan kalau kita lihat di atasnya, di pasal-pasal sebelumnya dari kitab Matius selalu cari kesalahan, terus tidak percaya, Yesus bikin mujizat tidak percaya, selalu cari kesalahan, terus ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sementara wanita ini, bayangkan, saya yakin sekali lagi wanita ini pasti sebelumnya mendengar siapa Yesus. Dan dia percaya, dia sungguh-sungguh punya akar penyembahan karena mengenal bahwa dia ini anaknya Daud loh. Karena jelas memang Mesias itu sudah dinubuatkan perjanjian lama bahwa dia akan datang dari ordernya Daud. Dia akan datang sebagai keturunannya Daud. Makanya dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Nah, Bapak Ibu, kita harus punya akar penyembahan begini, yaitu penyembahan yang akarnya memang mengenal Tuhan. Ada seorang teolog yang sangat terkenal. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar orang ini atau tidak. Namanya Agustinus kan. Ada banyak teolog-teolog yang sangat hebat dipakai Tuhan. Tapi Agustinus itu kan kita tahu buku-bukunya sangat memberkati ya. Ini teolog lama sekali. Dia berkata begini, ada dua hal besar yang ada dalam kekristenan. Dua hal besar. Yang pertama adalah kita mengenal siapa Tuhan. Dan kemudian kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau orang mengenal siapa Tuhan dan mengenal dirinya, itu memang akan jadi orang yang berbeda dalam kehidupan. Nah, pertanyaan saya, apakah kita mengenal Tuhan? Kunci untuk mengenal Tuhan jelas. Kita membuka hati untuk Dia bertata di dalam diri kita. Dan tidak hanya itu, memberi akses Dia seluas-luasnya. Bekerja dengan luasa dalam hidup kita. Saya ulang lagi. Kata pengenalan kan berasal dari kata yada sebetulnya ya. Sebuah hubungan yang sangat dalam. Ya, artinya kata yada itu artinya kan keintiman, mengenal secara intim. Ya, itu gambaran seperti suami istri begitu dalam. Ya, makanya betul ya kata ginosko itu keintiman, pengenalan yang sangat kuat tentunya. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan membuka hati seluas-luasnya pada Tuhan dan membiarkan Tuhan itu bekerja, memberi akses pada Dia bekerja dengan cara seluas-luasnya. Makanya doanya Paulus, kalau kita melihat di apa yang dia tulis di Alkitab Perjanjian Baru, dia berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya, di mana aku itu menjadi serupa dengan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi yang dia kehendaki adalah mengenal Tuhan.
Bapak Ibu ya. Sebab begini, orang kalau mengenal Tuhan, tandanya jelas, cara respon hidupnya akan berbeda. Ya, cara dia kemudian menghadapi semua hal yang terjadi di sekelilingnya akan berbeda karena dia mengenal Tuhan. Ya, di kitab Efesus pasal pertama, Paulus berdoa, aku berdoa kepada Tuhan supaya kamu itu punya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal siapa dia. Bapak Ibu bisa baca Efesus pertama ayat 16b sampai seterusnya. Aku selalu dalam doaku, aku berdoa supaya kamu itu diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Jadi kalau kita tidak memiliki hikmat dan pewahyuan, kita susah untuk mengenal dia. Nah jelas, kita mengenal dia, sekali lagi, kita akan punya respon yang benar dalam setiap aspek kehidupan. Coba Bapak Ibu ya, bayangkan. Kalau kita mengenal Yesus yang ada di Alkitab, berbeda. Coba ya, karena begini, ciri orang yang dekat dengan pribadi yang dia kenal. Misalnya, Bapak Ibu menyembah pada Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus tentunya. Maka cara hidup kita akan seperti dia. Ya, ada prinsip yang saya percaya. Kita akan jadi sama dengan pribadi yang kita sembah. Kalau orang menyembahnya hal-hal yang duniawi, ya cara berpikir, nilai, cara kerja, tujuan hidupnya ke situ terus. Makanya kalau orang menyembahnya uang, ya pikirannya selalu ukurannya uang, nilai-nilai kehidupan bersahabat selalu begini, saya dapat apa ini dari dia, yang menguntungkan saya apa. Sebab kita akan jadi sama dengan yang kita sembah. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, cara hidup kita, cara nilai-nilai hidup kita, cara kita melakukan apapun tujuan hidup kita akan seperti dia. Nah, setahu saya yang saya baca di Alkitab, Yesus itu pribadi yang memang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Oh iya, kalau kita mengenal Yesus, satu kali Yesus ada di dalam perahu dengan murid-muridnya, ada di Danau Galilea. Tiba-tiba terjadi angin sakal kan. Waktu mereka mau ke Gerasa, Bapak Ibu bisa baca di Markus pasal 4 ya. Bapak Ibu bisa baca itu ya. Apa yang terjadi? Wah, semua panik. Bayangkan, murid-muridnya itu para nelayan yang sudah biasa di perahu, yang sudah biasa menghadapi cuaca, badai dan sebagainya. Mereka sudah biasa ada di Danau Galilea kan. Danau Galilea kan nggak terlalu panjang, nggak terlalu gede kan sebetulnya ya. Tapi kemudian terjadi paniknya luar biasa. Mereka teriak-teriak ketakutan. Tapi yang luar biasa, Yesus lagi apa? Tidur di buritan kapal. Dia tenang sekali di tengah badai. Oh, saya yakin rambutnya Yesus pasti ya terombang, maksudnya rambutnya pasti terburai ke sana kemari karena kena angin kan. Dan saya yakin dia pun mengalami tiupan angin. Ya, sampai air mulai masuk ke perahu, saya yakin Yesus juga kecipratan air. Tapi dia tenang tidur di buritan kapal. Wow, itu tidur kualitas nomor 1 itu. Yang membuat Yesus terbangun itu bukan angin ribut. Yang membuat Yesus terbangun karena murid-muridnya yang ribut dan panik. Dia bangunkan Yesus kan. Angin ribut tidak membangunkan Yesus. Tapi murid-murid yang ribut, yang ngomel, yang bersungut, itu membangunkan Yesus. Begitu Yesus bangun, dia kemudian tengking itu. Dia kemudian rebuke. Dia kemudian stop angin itu, berhenti. Ya, angin itu berhenti. Murid-murid ketakutan sampai menyembah dia. Siapa ini orang ini? Ya, coba. Jadi begini, kalau kita mengenal dia di tengah situasi yang tidak gampang pun, kita akan tetap tenang. Tapi kuncinya mengenal dia ya Bapak. Saya tahu dengan kekuatan saya panik. Saya nggak bisa apa-apa. Saya fragile. Saya rapuh. Saya nggak berdaya. Tapi kalau kita mengenal dia, melekat sama dia, lain memang berbeda. Ya, misalnya satu kali kan, ya orang banyak yang mengikut dia, ribuan orang kelaparan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak mau loh mereka pulang dan pingsan di tengah jalan. Saya beritahu, Yesus selalu bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Murid-murid berkata, ini roti 300 dinar nggak cukup loh. Lagian ini di tengah tempat sepi seperti ini, mana ada toko roti? Ini dengan bahasa saya. Tapi Yesus tanya, yang ada padamu berapa? Oh, ada 5 roti 2 ikan. Coba bayangkan. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua ya. Hidup bukan soal berapa banyak yang kita miliki. Tapi yang kita miliki ada di mana. Ya, 5 roti dan 2 ikan kalau ada di tangan kita selesai habis. Tapi 5 roti dan 2 ikan kalau ada di tangan Yesus, itu terjadi pelipat gandaan. Makanya Bapak Ibu jangan berkata,
Saya nggak mampu Pak Rubin, modal saya terbatas. It's okay. Ya, ini bukan soal berapa banyak yang saudara miliki, tapi yang saudara miliki ada di mana. Banyak-banyak kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa kita mengenal dia, ya percuma. Tapi walau sedikit mungkin sederhana, tapi asal kita mengenal dia, ada di tangannya dia sanggup mengadakan pelipat gandaan. Yang percaya katakan amin. Begitu kemudian diambil, dia kemudian mengucap syukur, dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Berapa ribu yang orang makan? 5.000 laki-laki saja. Menurut William Beckley, penafsir Alkitab, itu dengan para wanita dan anak-anak bisa sampai 11.000. 5 roti 2 ikan. Kira-kira ribuan orang dikasih makan. Alkitab tulis 5.000 hanya laki-laki loh Bapak Ibu. Coba bayangkan. Makanya kalau kita mengenal dia, kita tidak akan panik di tengah situasi. Kan tadi saya sudah katakan soal keamanan. Karena angin ribut, wah nyawa terancam. Yang berikutnya soal ekonomi, ya soal makan dan minum kan. Tapi Bapak Ibu banyak hal. Misalnya Lazarus mati. Ya Yesus bangkitkan di Betania. Apalagi Bapak Ibu bisa lihat soal sakit penyakit, soal kebutuhan apapun. Kalau kita mengenal dia, nah makanya saya dorong sekarang. Yuk GBI, Jemaat GBI Widuri dan House of Praise. Mari kenal dia. Makanya kitab Daniel pasal 12 kalau nggak salah ya, dikatakan begini. Ya, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Mereka akan menghapuskan korban sehari-hari. Ya, mereka akan membinasakan, mereka akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Itu ada di Daniel pasal 11 kalau nggak salah ayat 30 dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya. Tapi Alkitab berkata ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Tidak hanya kuat, tapi bertindak, bergerak. Makanya kalau kita dasar penyembahan kita seperti wanita ini, sekali lagi ya, wanita ini tahu bahwa Mesias itu harus ordernya dari Daud. Makanya tidak kebetulan di ayat 22, Tuhan tolonglah, tolonglah ya Tuhan, anak Daud. Itu kata-kata kelihatannya simple, son of David. Tapi itu maknanya dalam, bahwa memang Mesias itu harus ada dari keturunannya Daud. Jelas. Dan dia mengenal siapa? Yesus. Nah yang kedua yang saya belajar dari wanita ini, kerinduannya itu sungguh-sungguh membuat dia mengalami kepuasan. Yang kedua adalah selalu kerinduan yang kuat itu seringkali menghadapi tekanan-tekanan yang tidak gampang. Ya kan? Coba Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah membaca di Matius pasal yang ke-15. Begitu dia teriak-teriak. Coba Bapak Ibu. Yang kemudian tidak suka itu adalah orang-orang di dalamnya Yesus. Murid-muridnya ngomong begini, Guru, ini bikin ribut ini. Ini nggak bikin kita nyaman ini. Dia mengikuti kita teriak-teriak, usir saja dia. Suruh dia pergi. Yesus tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh murid-muridnya. Yesus tidak pernah buang orang. Yang setuju katakan amin. Walaupun dia punya proses terhadap wanita ini. Makanya seringkali ya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak langsung tolong masalah kita. Tapi Tuhan itu ubah kita dulu. Sebelum dia akan tolong masalah kita kan. Waktu murid-murid berkata begitu. Yesus tidak ngomong iya. Yesus tidak ngomong tidak. Tapi intinya. Yesus tidak pernah buang siapapun. Dia sayang setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kemudian apa yang terjadi? Justru kemudian tekanannya itu datang dari orang-orang dalam. Bapak Ibu ada nggak yang sekarang ngalami begitu? Ya kita kadang-kadang dilemahkan oleh orang di sekitar kita. Udahlah kamu itu memang nggak mungkin bisa sukses. Nggak ada di keturunan keluargamu yang jadi orang hebat. Ya orang sekeliling kita suka ngomong negatif. Bahkan kalau Bapak Ibu misalnya ya saya compare dengan misalnya Yohanes 12. Bapak Ibu masih ingat ya? Waktu Maria kemudian menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya. Mahal sekali kan harganya. Itu menurut para penafsir itu upah orang setahun kerja kan. Ya minyak narwastu itu. Itu kan minyak narwastu itu minyak yang buat wanita sangat penting. Karena itu akan diberikan nanti pada calon suaminya. Waktu nanti malam pertama atau jadi pengantin. Tapi kemudian yang luar biasa dituangkan kemudian pakai rambutnya, dia lap Yesus, kakinya Yesus, bayangkan. Nah, Bapak Ibu gini, begitu penyembahan itu terjadi, yang menyerang siapa? Ya orang yang punya ketamakan, namanya Yudas. Siapa Yudas? Waktu itu muridnya Yesus. Ya Yudas berkata, untuk apa pemborosan ini? Ini kan bisa dijual
dan dibagikan ke orang-orang miskin, padahal tujuannya dia mau korupsi lagi kan. Ya sebab dia suka nyuri uang persembahan tim pelayanannya Yesus. Nah seringkali Bapak Ibu, kerinduan yang kuat itu akan menghadapi tekanan-tekanan yang tidak gampang. Ya, tapi Bapak Ibu jangan putus asa. Ya, tetaplah memiliki ini. Yuk, seringkali tekanannya justru datang dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ya, tapi Bapak Ibu jangan pernah putus asa. Teruslah memiliki kerinduan yang kuat. Ya, kerinduan yang kuat. Mari tetap jaga hati ini Bapak Ibu. Hati yang terus menyala-nyala buat Tuhan. Ya, hati yang terus melekat pada Tuhan. Kan kita tahu prinsip, Tuhan itu lebih suka melihat hati. Ya, Tuhan itu suka melihat hati dibandingkan yang lain. Tuhan fokusnya pada hati kita. Makanya waktu dia pilih Daud, Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, kita tahu kan, waktu Samuel disuruh ke Isai, karena sebab salah satu anaknya akan dipilih untuk menggantikan Saul. Bapak Ibu apa yang terjadi? Yang terjadi begitu Eliab lewat, kakaknya Daud gagah, tentaranya Saul ganteng. Langsung Samuel berkata begini, wah ini nih yang dipilih Tuhan. Tapi Samuel saja bisa salah karena lihat penampilan. Tuhan tegur Samuel, Sam, bukan yang dilihat manusia yang aku lihat. Manusia melihat penampilan, tapi aku melihat hati. Ya, makanya betul kan, hati ini berasal dari kata asli namanya kardia kan. Ya, dari kata itu muncul istilah olahraga kardio. Kalau Bapak Ibu exercise itu ya, supaya jantung sehat. Nah memang hati itu pusat dari kehidupan. Ya, makanya roh Tuhan yang ada di hati kita, wah itu kalau dibiarkan beroperasi leluasa, kita bikin feel at home, Tuhan bergerak secara leluasa, itu dahsyat itu ya. Makanya betul, menabur hati itu menuai perbuatan, menabur perbuatan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai masa depan kuat karena karakter kuat karena habit atau kebiasaan kuat dihasilkan oleh perbuatan yang kuat. Nah perbuatan yang kuat dari mana? Dari hati yang kuat. Hati lemah, perbuatannya lemah. Kalau perbuatan lemah, kebiasaannya lemah, karakternya lemah, masa depannya lemah. Ya tapi saya berharap jemaat yang ada di GBI Widuri maupun House of Praise ini, kita punya hati yang sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya tidak pernah lupa, ada orang yang jarang dikhotbahkan, tapi orang ini luar biasa. Namanya Epaphroditus. Bapak Ibu bisa baca di Filipi pasal yang kedua ya. Saya tidak akan membacakan buat Bapak Ibu, tapi Filipi pasal 2, waktu Paulus sudah tua, ya dia lagi ada di penjara, tapi kemudian jemaat Filipi kan mau memberi bantuan. Ya, kalau nggak salah Paulus itu memang dalam kondisi sakit-sakitan. Iya, dia sudah tua, tapi dia tidak meninggal karena sakit kan. Dia meninggal karena dipenggal kepalanya sama Nero kan, seorang kaisar yang sangat kejam dari Roma. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu kemudian yang memberi bantuan itu jemaat Filipi kemudian memberi bantuan. Tapi kemudian yang melakukan perjalanan yang begitu tidak gampang dan penuh tantangan siapa? Epaphroditus. Yang lain nggak mau. Itu perjalanan kan penuh resiko. Ya ngasih uang mau, tapi turun belum tentu mau. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Begitu kemudian Epaphroditus sampai ke Paulus. Tidak hanya memberi bantuan terus dia pulang. Dia temenin Paulus sama-sama ada di penjara. Makanya Paulus berkata begini, Epaphroditus itu rekan sekerjaku. Kalau Paulus seorang rasul berarti begini, Epaphroditus itu rasul yang luar biasa. Makanya dia kemudian mengingatkan jemaat Filipi, nanti kalau dia pulang, terima orang-orang seperti dia, hormati, hargai. Sebab karena pekerjaan Kristus dia nyaris mati. Iya, makanya Paulus itu puji dia sebagai seorang rasul. Walaupun kalau kita lihat ya, Epaphroditus itu orang biasa. Kalau saya boleh berkata untuk jemaat Filipi begini, dia ada nggak ada pengaruh, dia nggak ada juga nggak ada pengaruh. Orang biasa, mungkin kalau ada di gereja, duduk biasa saja, orang nggak terlalu perhatikan dia. Tapi orang ini ternyata kerinduannya itu sampai begini. Dia berani berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, yaitu kehendak Tuhan yang terjadi. Makanya orang kalau punya kerinduan, itu dia tidak berjuang hanya untuk kepentingannya dia. Dia berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada kepentingannya dia. Yaitu apa? Kehendak Tuhan terjadi. Nah, hopefully ini
diketemukan di jemaat ini, Bapak Ibu ya, tentunya ya. Jadi mari memiliki kerinduan, walaupun tantangannya tidak gampang ya. Tapi yang ketiga yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu, untuk yang ada di GBI Widuri maupun House of Praise tentunya, tanpa menggurui Bapak Ibu. Yang ketiga adalah begini, bahwa penyembahan wanita ini bukan soal sikap tubuh, tapi soal sikap rohnya dia yang memang punya kerinduan yang kuat. Jadi penyembahan bukan soal sikap tubuhnya. Walaupun sikap tubuh dari wanita ini jelas, dia menundukkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, Tuhan kemudian uji hal yang paling esensi, yaitu apa yang ada di dalam rohnya. Kan waktu dia kemudian berkata, minta tolong, Yesus berkata, tidak layak memberikan roti, diberikan pada anjing. Wow, itu kata-kata yang begitu dalam. Tapi wanita itu kemudian setuju dan berkata, ya Tuhan, tapi kan anjing boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu tahu ya, kalau orang makan roti kayak cracker begitu ya ada jatuh kan, ya remah-remahnya jatuh. Nah anjingnya jilat itu atau makan itu. Itu kan sebetulnya bahasa yang disebut dengan kata proskuneo. Ya proskuneo itu tuh mencium atau kemudian seperti anjing menjilat ya, maksudnya dia setuju dirinya, dia menggambarkan dirinya seperti itu. Wow, kalau Bapak Ibu ingat kata anjing, sebetulnya di Alkitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 14, itu ada orang yang dapat warisan Hebron, usianya tua, tapi orang itu namanya Kaleb kan. Nah, Kaleb itu artinya anjing loh. Kaleb itu kan orang Kenas, bukan orang Israel awalnya, tapi dia dicangkokkan masuk ke sukunya para raja, yaitu Yehuda. Karena semua raja Israel itu lahir dari suku Yehuda kan. Coba bayangkan. Jadi begini Bapak Ibu semua, bahwa wanita ini, itu sikap penyembahnya nggak hanya soal sikap tubuh, tapi memang soal rohnya yang punya kerinduan yang kuat, hatinya yang melekat pada Tuhan. Makanya betul saya punya definisi. Penyembahan itu adalah sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Ada orang mungkin nunduk-nunduk, tapi yang jadi pertanyaan, dia tetap sombong nggak? Ada orang mungkin ngangkat tangan, tapi tetap saja keras kepala. Ya, ada orang yang mungkin sujud-sujud, tapi tetap saja licik dalam kehidupan. Nah, Tuhan mau kita punya sikap hati yang kuat dalam penyembahan kita. Ya, makanya betul, saya masih ingat sekali ya. Ada mentor saya satu kali ya. Dia komplain karena suaminya itu seringkali begini kan, kalau lagi panen di sawah itu kan harus dijagai kan, karena banyak burung, banyak yang mau makan padinya kan. Nah satu kali yaitu orang ini izin sama mentor saya yang gembala, Pak saya dalam 2 minggu ini tidak bisa pergi ke gereja ya karena mau panen. Ya teman saya kan orang yang terbuka, dia berkata, ya nggak apa-apa, coba Bapak tetap berdoa ya, Bapak tetap baca firman, ya istrinya tetap ke gereja dan anak-anaknya, ya kan? Oh nggak apa-apa ya Pak, nggak apa-apa. Tapi Bapak tetap komitmen nanti kalau sudah selesai panen, Bapak ke gereja. Nah, ya teman saya punya pandangan luar biasa. Terus teman saya berkata begini, saya tidak pernah lupa yang dia katakan. Dia berkata begini, ya mending Bapak di sawah ingat Tuhan daripada di gereja ingat sawah. Ya, kalau Bapak Ibu nggak ada keperluan apapun ya tetap datang ibadah, rajin ibadah. Ini kan memang karena orang itu juga secara standar rohani masih belum dewasa kan. Tapi sejak itu dia rajinnya luar biasa untuk ibadah. Tapi kata-kata teman saya itu saya kemudian sangat diberkati ya. Mending di sawah ingat Tuhan daripada orang kemudian ada di kebaktian tapi ingat sawah. Ya harusnya kan di kebaktian tetap ingat Tuhan. Nah saya nggak tahu. Sementara kita ibadah, yang Bapak Ibu ingat siapa. Makanya penyembahan itu adalah sikap hati. Di mana saja. Mau itu ada di gedung gereja, mau di kantor, mau di keluarga, mau di rumah, mau di masyarakat. Di mana saja tetaplah punya hati yang menyembah Tuhan. Nah kita tahu kan bahwa begini. Wanita ini mengalami jamahan. Anaknya disembuhkan. Tidak hanya itu. Itu Tuhan pastilah menjamah, menyembuhkan, memberkati. Tapi yang lebih penting adalah Tuhan kasih reward pada dia. Ibu besar imanmu. Nah hal yang sama hari ini. Saya berharap di GBI Widuri dan GBI
House of Praise. Tuhan memuji kita. Besar imanmu, Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Karapataka sede karapalapa. Hikarapataka sokotoko rakalapa. Sandere kete karapa. Tuhan, Kau lihat hati setiap umat-Mu yang ada di GBI Widuri maupun House of Praise. Tuhan, kami belajar untuk kami punya kerinduan yang brutal, kerinduan yang menyala-nyala. Kami punya kerinduan yang betul-betul membara Tuhan, untuk kami tetap mencari Engkau Tuhan. Kami mau tetap terbiasa dengan jalan-jalan-Mu. Biar firman ini termeterai, memerdekakan setiap kami. Yang jauh dari Tuhan, kami mau terus dekat kepadamu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Berkati Pak Suhana dengan Pastor Suhana, dengan semua diaken yang ada di gereja ini. Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, mari katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sudah dapat semuanya ya? Karena kita harus protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan sama-sama. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Sikaralapalapalapa, syandaralapalapalapalapalapa. Sikaralapalapalapalapalapalapalapa, syandaralapalapalapalapalapa. Sikaralapalapalapalapalapa. Oh ralapaya syandaralapalapa. Oh ralapaya syandaralapalapa. Kami percaya Tuhan, roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah Kau korbankan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, bahkan sakit penyakit kami. Dan anggur yang melambangkan darah-Mu Yesus, yang melambangkan darah-Mu Yesus yang tercurah di atas kayu salib, itulah yang menyembuhkan hidup kami. Itulah yang memulihkan rumah tangga kami. Itulah yang membuat kami makin lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan yang mengurapi Tuhan setiap anggur dan roti yang diangkat di tangan kanan mereka masing-masing Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar pengurapan Allah turun atas roti dan anggur ini Tuhan. Turun atas roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oralabaya sikaralabaya sandaralabalabalabalaba. Oralabaya sandaralabalabalabalaba. Mari kita berbahasa. Oralabaya sandaralabalabalabalaba. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu yang ada di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, mau transfer lewat QR Code sudah ditunjukkan. Ada QR Code. Dan Bapak Ibu Saudara di belakang kursi juga ada, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat. Dan Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa menggunakan M-Banking atau transfer melalui handphone, Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan karena akan dibagikan amplop. Kalau ada, nggak usah malu Bapak Ibu. Ya, akan diberikan amplop oleh pengerja. Saudara boleh memberikan persembahan secara langsung. Nanti akan ditaruh di kotak persembahan yang ada. Ya, boleh diminta langsung kepada pengerja. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati persembahan kami. Kami memberi dengan hati yang penuh sukacita, karena semua berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada
sudah memberi, kita bangkit berdiri bersama-sama. Daripadamu bantu bawa persembahanku yang terbaik, hanya berkatku bawa dan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya berkatku bawa dan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa syafaat, mari kita satukan hati kita. Oh Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pastor Suwana Setiawan ya Tuhan. Paradigma yang baru Tuhan mengalir di dalam hati kami Bapa. Kami membuang segala yang jahat Tuhan. Kami terima yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjangkau menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan, Kau lindungi, Kau jagai Tuhan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anak ya Bapa, keluarga besar ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga, melindungi ya Bapa. Tiang awan, tiang api-Mu Tuhan selalu ada buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan Gembala sidang kami Tuhan Paniko beserta keempat wakilnya Tuhan, Gembala rayon kami Pak Samuel Gunawan, dan juga kami bawa wakil gembala kami Tuhan Pak Heri dan istrinya ya Tuhan. Kenyitian hati Tuhan, kesatuan hati Tuhan turun dari pusat sampai ke ranting-ranting, ke cabang-cabang ya Bapa, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan seluruh pelayan-Mu Tuhan, baik worship leader, singer, guru-guru sekolah minggu, pemusik, multimedia, para ketua kul, semuanya Tuhan yang mengambil ahli Tuhan. Pelayanan ini Tuhan, kami percaya jerih payah kami tidak akan sia-sia untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, kami melayani-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja adalah suatu kehormatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI House of Praise dan juga ada di rumah-rumah Tuhan Yesus. Yang sakit telah Engkau sembuhkan. Amen. Yang berbeban berat Engkau telah lepaskan Tuhan Yesus. Yes. Yang putus pengharapan Engkau berikan harapan yang baru. Amen. Yang tidak mempunyai pekerjaan Engkau berikan pekerjaan yang baru Tuhan Yesus. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga bawa bangsa kami Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, penuhian jiwa-jiwa Tuhan tercurah ya Bapa. Generasi Yeremia dibangkitkan ya Bapa. Api Pentakosta ketiga Tuhan tercurah Tuhan di bangsa kami Tuhan. Badai COVID-19 diam, tenanglah. Resesi ekonomi, badai ekonomi kami katakan diam, tenanglah, biarlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, biarlah Tuhan apapun kendaraan yang kami tumpangi Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kiralabaya sikalabaya sanda. Kuralabaya sikalabaya sanda. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buat tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karena Allah yang berlimpah-limpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Allah Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.